Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Barrur Rahim, Al-Barrul Karim, Alladhi la ilaha illa huwa ghairuhu, Huwal awwal wa laysa qablahu syai'un, wa huwal akhiru wa laysa ba'dahu syai'un, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadha ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala min bainina saqiyya wala mahruma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas qasasul Quran atau qisasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Yang memegang mushaf bisa dilihat surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Kisah ini adalah kisah yang sangat menakjubkan untuk kita kaji, tentang kisah dua anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Habil dan juga Qabil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala sa'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua putra Adam alaihi salatu wassalam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang di antara mereka berdua, yakni Habil, diterima, dan dari yang lainnya yakni Qabil ditolak. Kemudian Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Maka Habil menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah ini masyhur, dan kisah ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, satu kisah yang sangat menarik untuk kita kaji. Di antara faedahnya adalah jangan pernah memberi contoh yang buruk kepada orang lain. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila ba'dahu la yanqusu min auzarihim syai'an." Barang siapa yang memberikan contoh dengan contoh yang buruk, maka dia mendapatkan satu dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dahulu ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan dari kalangan manusia adalah Adam alaihi salatu wassalam. Ini makhluk pertama yang disebutkan oleh para ulama sebagai Abul Basharil Ula, bapak manusia yang pertama. Karena di sana ada bapak manusia yang kedua, Abul Basharil Tsani, yang namanya Nuh alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin."
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian setelahnya Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian setelahnya keluarga Ibrahim. Kemudian setelahnya keluarga Imran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Adam yang pertama? Karena Allah menjadikan Adam sebagai Abul Basharil Ula, bapak manusia pertama. Dari beliau inilah seluruh manusia sampai kiamat dibangkitkan adalah keturunannya, kecuali Darwin dan para pengikutnya yang mengatakan keturunannya dari kera. Itu urusan mereka, biarkan saja. Kita keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua Nuh, dan Nuh disebut dengan Abul Bashari Tsani, bapak manusia kedua, karena setelah tragedi tufan yang merupakan azab Allah yang sangat dahsyat meluluh lantakkan umat manusia sehingga tidak ada yang tersisa kecuali Nuh dan anak-anaknya beserta sedikit pengikutnya. Kemudian dari tiga putra Nuh inilah kemudian lahirlah umat manusia yang semuanya bernasabkan kepada Syam, Ham dan juga Yafis, dan tiga putranya seluruhnya keturunan Nuh, dan Nuh keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga Allah pilih keluarga Ibrahim. Kenapa? Karena setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam diutus menjadi nabi dan rasul, maka seluruh para nabi dan rasul setelahnya adalah keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam dari dua jalur. Jalur Siti Sarah yang kemudian melahirkan Ishak, dan Ishak melahirkan Ya'qub yang dikenal dengan Israel, sehingga keturunannya disebut Bani Israel, sampai kepada Isa bin Maryam. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur Hajar. Dari jalur Hajar ini lahirlah Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, dan setelahnya tidak terlahirkan kembali keturunannya yang diangkat menjadi nabi dan rasul sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru muncul seorang nabi dan rasul, akhirul anbiya wal mursalin, keturunan Ismail, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat Allah pilih keluarga Imran. Kenapa? Karena dari Imran inilah lahir dua bayi yang tidak bisa disentuh syaitan, Maryam bintu Imran dan putranya Isa bin Maryam. Kembali kepada topik. Adam alaihi salatu wassalam ketika bermaksiat kepada Allah azza wa jalla lantaran memakan buah larangan yang Allah firmankan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekat pohon larangan ini. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Adam bermaksiat. Kemudian Adam pun memakan buah larangan tersebut. Akhirnya Allah usir, qul nahbitu minha jami'an, keluar kalian dari surga. Maka mereka keluar semua, baik Adam, Hawa ataupun iblis. Maka mereka akan menjadi musuh ketika di dunia. Ba'duhum aduwwa li ba'di, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi yang lainnya. Ketika Adam sudah diturunkan dari surga Jannatul Ma'wah menuju dunia, dan itu sudah ditakdirkan memang Adam akan menjadi khalifah di permukaan bumi, sebagaimana Allah firmankan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan bumi ini khalifah, makhluk yang bergenerasi. Maka Adam pun diturunkan ke bumi. Kemudian untuk keberlangsungan umat manusia, maka kemudian Adam pun diberikan keturunan, setiap melahirkan selalu kembar. Setiap melahirkan selalu kembar, ikhwan dan akhwat, laki-laki dan perempuan. Dan Hawa berhasil melahirkan sampai 20 kali, sehingga seluruh putra putri Adam itu jumlahnya 40, 20 laki-laki dan 20 perempuan. Ketika anak-anak Adam sudah besar sehingga sudah layak satu dengan mereka menikah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada Adam untuk menikahkan silang antara putra dan putrinya. Kebetulan ketika itu Habil memiliki putri yang kembar, akan tetapi wajahnya kurang cantik.
Akan tetapi Qabil ini Allah takdirkan kembarannya sangat cantik, sangat ayu, senang dipandang. Namanya orang cantik kan suka dipandang, senang mandangnya juga. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agar kedua putra Adam ini menikah. Habil ketika itu mewarisi akhlak Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan seandainya Habil tidak dibunuh, tentu dia akan menjadi seorang nabi, karena dia mewarisi sifat-sifat Nabi Adam dan akhlak Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan Qabil. Qabil ini memiliki perangai yang jahat, perangai yang hasad, sehingga ketika dia disuruh menikah dengan kembaran si Habil, dia tidak terima, timbul hasad. Disinilah kisah dimulai, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Qabil menolak untuk menikahi kembarannya Habil. Maka penolakannya ini, ikhwatu fiddin, direspon oleh ayahandanya Adam alaihi salatu wassalam, karena Adam bukan nabi yang diktator, bukan nabi yang harus tidak. Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah. Dan ini penting, ikhwan, ketika antum bermasalah dengan sebuah permasalahan, minta kepada Allah permasalahan itu diselesaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla, masalah apapun tidak akan diselesaikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Dengan cara apa? Dengan cara disuruh putra-putra Adam untuk berkurban. Dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang mudah, ikhwan. Berbeda dengan syariat orang dulu. Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam sangat mudah. Ketika Islam mensyariatkan antum untuk berkurban, kurban dalam Islam sangat mudah. Antum tidak tinggal membeli kambing atau membeli sapi atau membeli unta, kemudian antum sembelih di Idul Kurban, antum telah berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan antum. Tapi kurbannya orang dulu berbeda. Kurbannya orang dulu harus membawa kambing, membawa sapi, membawa unta ke atas gunung. Jadi mereka harus berlelah berletih meletakkan kurban di atas gunung. Kemudian setelah mereka meletakkan kurbannya di atas gunung, mereka harus menanti. Menanti apa? Menanti Allah membuktikan bahwa Allah menerima kurban mereka, di mana Allah kelak akan mengirimkan api, yang api ini menyambar setiap kurban yang akan diterimanya. Dan syariat ini berlangsung sampai kepada zaman Bani Israel. Bayangkan berapa ribu tahun syariat seperti ini berlangsung, ya. Bahkan di zaman Bani Israel, ikhwan, apabila mereka berperang, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka menang orang-orang yang beriman, mengalahkan orang-orang kafir, dan mendapatkan harta ghanimah yang sangat besar, maka harta ghanimah diharamkan bagi mereka untuk memakannya. Tidak boleh. Mereka tidak boleh mengambil harta rampasan perang. Lalu harta-harta rampasan perang itu dikemanakan? Maka harta rampasan perang itu harus dibawa ke atas gunung. Apakah anda mendapatkan emas, mendapatkan perak, mendapatkan perhiasan, mendapatkan apa saja dari peperangan itu, maka harus dibawa ke atas bukit. Kemudian menunggu, kalau jihad antum diterima, artinya jihad antum li'ilai kalimatillah, betul-betul meninggikan kalimat Allah, maka Allah akan kirim api dan melahap ghanimahnya, melahap harta rampasan perangnya. Tapi kalau seandainya Allah tidak mengirimkan api untuk melahap ghanimahnya, tanda jihadnya dipertanyakan. Artinya harta itu akan dibiarkan di atas bukit begitu saja. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeda syariatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat liya al-ghanaim." Dihalalkan untukku dan umatku ghanimah, harta rampasan perang. Boleh. Umat Islam boleh memanfaatkan harta rampasan perang. Itulah syariat kita mudah. Syariat orang dulu, subhanallah. Hatta zaman dahulu di zaman Bani Israel, apabila celana antum, pakaian antum kena najis, ikhwan, itu tidak boleh dipakai lagi, langsung dibuang. Tapi syariat kita alhamdulillah dimudahkan. Kalau pakaian antum, sarung antum kena najis, cukup dicuci 3 kali selesai. Sehingga orang-orang dulu itu, orang kayanya pun hampir tidak punya pakaian, karena setiap kena najis harus dibuang. Tapi
Tapi syariat kita ini mudah. Inna dina indallahi yusrun. Agama Islam ini mudah sekali, ikhwan. Maka syukurilah kemudahan syariat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah mempermudah kita dibandingkan dari umat sebelum kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena backgroundnya si Habil ini, ikhwan, adalah seorang pengembala kambing. Beda dengan Qabil, dia suka bertani. Maka Habil kemudian mengambil seekor kambing yang lebih layak, yang lebih indah, yang paling gemuk untuk dikorbankan kepada Allah Azza wa Jalla. Diambillah kambing yang paling baik, kemudian diteletakkan di atas bukit. Kemudian si Qabil ini, ikhwatu fiddin, karena memang dasarnya sudah tidak menerima ketentuan Allah, sudah tidak menerima syariat Allah, sudah ada hasad, maka dia asal-asalan memberikan kurban. Dia mencari buah-buahan yang buruk, yang busuk, kemudian dikumpulkannya dan dimasukkan di dalam keranjang, kemudian dinaikkan di atas bukit. Lihat bagaimana Qabil niat yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya Allah hanya menerima kurban yang baik-baik. Allah tidak pernah menerima kurban yang jelek-jelek. Maka Allah kirimkan api dan melahap kurbannya si Habil dan menolak kurbannya Qabil. Dari sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Qabil marah sehingga dia datang kepada Adam alaihi salatu wasalam mencaci maki bapaknya, dicaci maki ayahandanya dengan mengatakan, engkau hanya berdoa untuk anakmu yang kau cintai dan tidak berdoa untukku, sehingga kurban dia yang diterima, kurbanku yang ditolak. Akhirnya Qabil pun berniat untuk membunuh saudaranya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, watslu alaihim naba abnai adam bil haqq. Bacakan kepada mereka yang Muhammad tentang kisah dua putra Adam, Qabil dan Habil. Idz qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban, fatuqbila min ahadihima, kemudian Allah menerima salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, dan satunya lagi ditolak. Apa yang terjadi? Maka Qabil mulai mengancam kepada Habil, la aqtulanna, saya akan bunuh kamu. Lihat, berawal dari hasad, berakhir mengancam membunuh. Tetapi ingat ikhwan, halakal hasid qablal mahsud. Sebenarnya kebanyakan orang yang hasad itu lebih hancur sebelum orang yang dihasadi. Kebanyakan seperti itu. Coba saja lihat kehidupan masyarakat. Mungkin ada orang yang melihat tetangganya buat rumah, udah panas, tanya uangnya dari mana. Kemudian beli mobil, oh banyak kali duitnya. Makin sakit, makin stres, itu kan. Naik tingkat 2, tensi darahnya naik juga. Naik tingkat 3, tambah tinggi tensinya. Akhirnya stroke, mati. Yang dihasadi tenang-tenang saja, menikmati rumahnya, menikmati mobilnya, subhanallah ikhwan. Betul kata para ulama, halakal hasid qablal mahsud. Terkadang orang yang hasad itu hancur sebelum orang yang dihasadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini setelah Qabil kemudian mengancam, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Tapi Habil ikhwatu fiddin sekali lagi dia mewarisi sifat Nabi Adam, sehingga dia mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya Qabil, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima korban orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah katakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uhu wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, yang Allah terima ketakwaannya. Kemudian di sini Habil mengatakan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basiti yadiya ilaika liaqtulak. Allahu akbar ikhwan. Jadikan kata-kata Habil ini syiar untuk antum. Jadikan kalimat Habil ini syiar untuk antum dalam setiap muamalah antum di masyarakat antum. Idfa billati hiya ahsan. Cegahnya sebuah permasalahan itu dengan yang lebih indah kepada saudara antum.
Apabila ada orang yang hendak membuat masalah dengan antum, mengancam antum umpamanya, maka cegahlah ancaman itu dengan yang lebih baik. Lihat bagaimana di sini Habil alaihi salatu wassalam mengatakan, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Sekiranya engkau wahai Qabil hendak menjulurkan tanganmu untuk membunuh aku, saya tidak akan membunuh kamu. Lihat, jelas-jelas ikhwatu fiddin bahwa si Qabil ini ngancam untuk bunuh. Padahal ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seandainya ada orang yang masuk ke rumah antum kemudian hendak mengambil harta antum, mengambil atau mengganggu keluarga antum, seandainya antum membunuh dia, itu tidak ada kisus bagi antum. Bahkan kalau antum terbunuh, antum syahid di situ. Kenapa? Karena antum menjaga harta dan keluarga, syahid. Ya kan? Tapi di sini bagaimana? Habil dia mengatakan, kalau engkau membunuh aku silakan, tapi aku tidak akan membunuhmu. Padahal Islam ini diturunkan untuk menjaga 5 masalah. Kenapa sampai diturunkan Quran dan Sunnah kepada kita? Ya, semuanya menjaga 5 masalah. Pertama, keyakinan, supaya kita tidak memiliki keyakinan sesat, maka diturunkan Quran dan Sunnah untuk meluruskan akidah dan keyakinan. Yang kedua, menjaga jiwa, makanya Islam melarang membunuh. Makanya orang-orang Khawarij yang mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin, Allah katakan dalam lisan Rasul, kilabu ahlin nar, anjing-anjingnya penduduk neraka, dicela. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, faman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum adzaban 'adzim. Tidak ada ancaman yang lebih besar yang Allah taruh dalam Al-Quran kecuali ancaman membunuh seorang muslim secara sengaja. Coba antum baca dari awal ayat sampai akhir ayat, awal surat sampai akhir surat, tidak ada ancaman yang lebih keras yang Allah letakkan dalam Al-Quran daripada ancaman seorang mukmin membunuh mukmin yang lain secara sengaja. Man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh mukmin secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasannya jahannam, khalidan fiha, dikekalkan di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah laknat dia, wa a'addahu adzaban 'adzim, dan Allah berikan azab yang sangat besar. Tidak ada ancaman yang lebih besar daripada membunuh yang diletakkan dalam Al-Quran. Sehingga para ulama khilaf yang sangat panjang tentang hukum seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya secara sengaja, bisa mengantarkan kepada kekufuran atau tidak. Tapi di sini faedahnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana Qabil dia mengancam bunuh kepada si Habil, tapi Habil menanggapinya dengan tenang. Kalau engkau hendak membunuhku silakan, tapi aku tidak akan membunuh. Ini akhlak seorang mukmin. Maafkan mereka. Maafkan orang-orang yang hendak menyakiti Anda. Maka sifat pemaaf itu terkadang lebih hebat daripada membalas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, inni akhafullaha rabbal alamin. Habil bukan tidak berani kepada Qabil, karena ahli tafsir mengatakan bahwa badan Habil ini lebih besar daripada Qabil, lebih kuat daripada Qabil. Kenapa dia tidak mau meladeni Qabil? Bukan karena takut, ini jawabannya, karena inni akhafullaha rabbal alamin, karena aku takut Allah. Aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Ini menunjukkan bukan karena takut, tidak, tapi karena takut yang di atas, bukan takut meladeni si Qabil. Maka kemudian, inni uridu antabu bismi wa ismaka fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin.
Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Subhanallah. Maka setiap pembunuhan sejak zaman Qabil membunuh Habil sampai kiamat dibangkitkan, maka Qabil akan menerima dosa seluruh orang-orang yang membunuh di permukaan bumi. Kenapa? Karena dia yang mencontohkan pembunuhan pertama di dunia. La ilaha illallah. Hati-hati, jangan memberikan contoh yang buruk kepada manusia, maka berikan contoh yang baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man dalla ala khairin kafa'ili, man dalla ala hudan kana lahu ajru wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Berarti kalau kita melihat hadis ini, ikhwatul fiddin, siapa yang paling banyak dapat pahala? Rasul yang banyak pahalanya, karena lewat dialah seluruh umat manusia mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Rasul itu kaya pahala. Tidak perlu antum transfer pahala puasa antum untuk Rasul. Tidak perlu antum haji kemudian umrah kemudian ditransfer pahala haji dan umrah antum untuk Rasul. Tidak perlu. Rasul itu kaya pahala. Rasul itu pahalanya banyak. Karena seluruh umat dari zaman Rasul sampai kiamat dibangkitkan, pahalanya akan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengurangi pahala umatnya sedikit pun. Jadi tidak usah untuk menghadiahkan pahala kepada Nabi. Nabi itu sudah banyak pahalanya. Yang perlu pahala itu antum, saya, dan umat-umat yang terbelakang ini yang perlu pahala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana cara membunuh Qabil kepada Habil? Ternyata Qabil ini pengecut. Qabil ini tidak berani kepada kakaknya Habil, sehingga dia menggunakan cara yang licik. Sebagian ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Qabil mencekik Habil dari belakang kemudian sampai meninggal. Ada juga yang mengatakan meletakkan tali kemudian sampai meninggal. Dan pendapat yang masyhur dari kalangan ulama tafsir, dan ini yang paling rajih, aqrab wallahu a'lam, adalah Qabil membunuh Habil dengan cara membenturkan batu di kepalanya. Itu pun ketika Habil sedang lelap tertidur. Ya. Sebab kalau seandainya satu lawan satu dan sedang terjaga ikhwan, pasti kalah si Habil. Tidak mungkin menang. Ya. Karena Habil lebih besar badannya, lebih kuat, lebih kekal. Sehingga dengan cara yang licik, di si Habil ketika tidur di kebunnya, di tempat pengembala kambingnya, Qabil ini datang membawa batu besar, kemudian menghajar kepalanya sehingga mati di tempat. La ilaha illallah. Kemudian ketika itu Qabil bingung, udah mati nih, karena sebelumnya tidak ada orang yang meninggal, sehingga bingung bagaimana cara merawat jenazahnya. Maka kemudian disinilah faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuwariyahu kaifa yuwari sawata akhi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak yang sedang menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Jadi ketika itu Allah mengutus dua burung gagak. Dua burung gagak ini sedang bertarung. Ya. Kemudian mati salah satu dari kedua burung ini. Ya. Sehingga kemudian yang berhasil membunuh burung gagak itu akhirnya apa? Mengorek-ngorek tanah dengan patuknya, dengan tangannya. Setelah dalam, kemudian diambil jasad saudaranya, kemudian diletakkan di tanah itu, kemudian dikorek-korek kembali,
barulah di situ kemudian Qabil mulai berpikir. Dia mulai berpikir bahwa menguburkan si Habil saudaranya. Maka dari situlah kemudian dia mengambil cangkup dan skopnya, kemudian menggali tanah dan meletakkan jasadnya Habil, kemudian menguburkannya. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia mengatakan apa? Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Lihat bagaimana kata-kata Qabil. Beliau mengatakan, duhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Dia merasa bahwa dia lebih jahil daripada burung, begitu kan? Makanya dia mengatakan di ujung ayat, fa asbaha minan nadimin, maka dia termasuk orang-orang yang menyesal. Bukan menyesal karena membunuh Habil, bukan. Sebab kalau seandainya dia menyesal karena membunuh Habil, dia akan bertobat. Tapi dia tidak pernah bertobat. Maksud menyesal di sini, menyesal bahwa dia tidak lebih cerdas daripada gagak, itu maksudnya. Lihat. Dia bukannya nyesal dia membunuh saudaranya gitu. Enggak, dia nyesal dia lebih bodoh. Ternyata gagak lebih pintar ngasih pelajaran kepada dia. Fa asbaha minan nadimin. Subhanallah. Lihatlah kerasnya hati si Qabil ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan min ajli dzalik. Lihat, kata-kata ini sangat baik sekali. Karena kisah itu, pembunuhan Qabil kepada Habil itulah, katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Oleh sebab itulah maka kami tetapkan kepada Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Sebagaimana barang siapa yang menghidupkan jiwa satu manusia, maka seolah-olah dia telah menghidupkan jiwa seluruh manusia. Na'udzubillah. Ketika kita membunuh satu jiwa, maka kita dianggap membunuh seluruh jiwa manusia. Berapa banyak orang yang membunuh jiwa di zaman sekarang? Terkadang ada anak remaja dan remaji melakukan perzinahan, kemudian punya anak, kemudian dibunuh. Na'udzubillah. Alasannya anak zina, tidak layak hidup. Dia tidak tahu ayat ini. Kelak bayi-bayi itu akan datang kepada Allah, wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa? Dosa apa saya dibunuh? Ya. Di zaman sekarang ikhwan sudah tanda-tanda kiamat, kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Terkadang orang membunuh tidak tahu apa alasan dia membunuh. La yadri al-qatil liman qatal wa la yadri qutil liman qutil. Orang yang membunuh enggak tahu apa alasan dia membunuh, orang yang dibunuh juga tidak tahu kenapa saya bisa dibunuh. Ya. Di zaman sekarang gara-gara uang parkir dibunuh, gara-gara rebutan parkir bunuh sesama preman. Subhanallah, bayangkan. Gara-gara anak minta motor pada orang tua nggak dikasih, dibunuh orang tuanya. Na'udzubillah. Sekarang ini nyawa manusia sangat murah. Ya. Siapa yang mengajarkan pembunuhan ini? Qabil. Qabil yang mengajarkan pembunuhan ini. Maka siapapun yang membunuhnya, maka Qabil memiliki kiflun ala qatli bani Adam. Dia punya tanggung jawab besar atas pembunuhan yang dilakukan anak Adam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kisah ini kisah yang sangat baik, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Qabil telah membunuh Habil, dia tidak bertobat, na'udzubillah. Justru dia akhirnya mengasingkan diri dari kabilah Adam alaihi salatu wassalam. Dia memilih mengambil istrinya ke lembah dan dia hidup sendiri, membuat keturunan sendiri di situ.
Ketika Adam alaihi salatu wassalam melihat Habil meninggal, tentu anak yang paling dicintai ini juga sama akan terasa kepada antum, ikhwan. Kalau antum memiliki anak, kemudian dari 10 anak itu ternyata satu anak yang baik sama antum gitu kan, dia yang selalu ngirim ke antum. Nanti kalau udah tua antum udah rasakan ya, udah nenek-nenek, kakek-kakek itu kan ngarap anaknya biasanya. Kenapa anak sini nggak ngirim, kenapa sana nggak ngirim itu. Tapi satu ada yang perhatian kepada antum. Pasti ketika dia meninggal antum akan sakit-sakitan. Mungkin 1 minggu antum nyusul, ya kan? Artinya bahwa Habil ini anak yang paling dicintai Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Makanya ketika Allah melihat kesedihan Adam alaihi salatu wassalam, akhirnya Allah ganti posisi Habil dengan Allah berikan hadiah berupa anak yang saleh sama dengan Habil, namanya Syith. Shin ya tha, Syith. Syith itu dalam bahasa Nabi Adam di zaman itu namanya hibah, hibatullah, artinya hadiah dari Allah untuk menggantikan Habil. Yang kemudian Syith inilah yang akan menjadi nabi pertama setelah Adam alaihi salatu wassalam. Syith ini diajarkan sekitar 50 lembar suhuf Nabi Adam. Adam diberikan suhuf lembaran oleh Allah Azza wa Jalla 100 lebih. Tapi yang diajarkan kepada Syith itu 50 lembar. Dari sinilah kemudian Syith menerapkan undang-undang yang sudah diterapkan Adam alaihi salatu wassalam kepada kabilah Adam yang lainnya. Maka dia menjadi nabi setelah Adam alaihi salatu wassalam. Maka ketika itulah terjadi 2 kelompok, antara kelompok yang jahat dan kelompok yang baik. Kelompok yang jahat keturunan Qabil, mereka berada di lembah. Dan keturunan kelompok-kelompok yang baik adalah kelompok Nabi Syith yang ada di atas bukit. Mereka kabilah Adam alaihi salatu wassalam. Lah Allah takdirkan ikhwan, keturunan Nabi Syith ini ya, seluruh laki-lakinya tampan, tapi wanitanya kurang cantik. Tapi keturunan Qabil ini ikhwatu fiddin terbalik, wanita-wanitanya cantik, laki-lakinya kurang lebih dengan kita, kurang tampan gitu kan ya. Jadi Allah balikkan di sini. Syaitan ketika itu belum berhasil menggoda Bani Adam, hanya berhasil, maksudnya tidak sampai kepada tingkat kekufuran, belum ada kesyirikan di situ. Karena dari Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Nuh asyratul qurun. Kalau kurun itu artinya adalah generasi, berarti 10 generasi. Tapi kalau yang dimaksud kurun di situ artinya adalah tahun, maka 1 kurun itu 100 tahun. Kalau 1000 kurun berarti 1000 tahun. Berarti jarak Nabi Adam kepada Nabi Nuh 1000 tahun lamanya. Dan tidak ada kesyirikan, setan belum bisa menghancurkan akidah seluruh putra Adam, baik keturunan Syith ataupun Qabil. Tapi syaitan ingin membuat jalur ke arah sana. Dengan cara apa? Membuat kabairud dzunub. Ketika ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Qabil ini meninggal dunia, Allah takdirkan meninggal dunia. Maka kaumnya ingin memuliakan Qabil, ingin menguburkan sebagaimana Adam dikuburkan, sebagaimana juga Habil dikuburkan, dan begitu seterusnya. Karena Adam alaihi salatu wassalam ketika itu beliau memiliki usia yang cukup panjang dari putra-putranya. Usia dia 1000 tahun, cuman yang 60 tahun diberikan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Jadi ketika malaikat maut datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam hendak mencabut nyawanya, dan sebelumnya Adam diperlihatkan umatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata dari sekian banyak umatnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya di antara kedua matanya di sini. Itu tanda umat Nabi Adam, ada cahaya di keningnya. Tapi ada satu orang yang cahayanya sangat menakjubkan Nabi Adam, sehingga ditanya, itu siapa? Maka Jibril mengatakan, dia adalah Daud dari keturunanmu. Maka Adam alaihi salatu wassalam berapa usianya? Usianya hanya 60 tahun. Maka Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, bagaimana kalau aku berikan 40 tahun usiaku untuk dia, genapkan dia 100 tahun. Maka ketika itu setelah Adam menjelang wafatnya, datang malaikat
maut mendatangi Adam dan mengatakan, ya Adam, waktumu sudah habis. Kata Adam alaihi salatu wassalam, aku kan masih kurang 40 tahun. Ini kan masih 960 tahun. Masih kurang 40 tahun. Nanti tunggu 40 tahun kau datang lagi. Maka malaikat maut mengatakan, ya Adam, lupakah engkau, bukankah usia yang 40 tahun kau berikan kepada Nabi Daud? Kata Adam, enggak benar itu. Aku enggak ngasih siapa-siapa. Adam lupa. Ya, udah pikun, udah lupa dia. Makanya keturunan Nabi Adam disebut insan linisyanihi, karena lupa. Karena Nabi Adam lupa umurnya, maka manusia disebut insan. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami ciptakan manusia. Insan itu bahasa Arab dari kalimat nasiyah, lupa. Makanya kalau antum lupa, wajar, antum manusia. Jangan orang lupa dimaki-maki. Kenapa kamu? Ya udah lupa, gimana lagi? Kalau udah lupa itu tidak bisa itu. Makanya orang lupa itu diangkat dosanya. Terkadang ada orang dimaki, disalahkan karena lupa. Nggak bisa orang lupa itu manusia. Kalau nggak lupa ya malaikat namanya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali bahwa intinya bahwa ketika Qabil meninggal dunia, maka kaumnya ingin menguburkan Qabil, tapi syaitan datang. Syaitan datang menjelma sebagai orang saleh dan mengatakan kepada kaumnya Qabil, alangkah indahnya kalau Qabil ini kita muliakan. Jangan cara seperti ini, kita muliakan. Maka jasad itu kemudian diletakkan di satu tempat. Kemudian sebelum jasad itu dimuliakan, maka syaitan membuat seruling. Makanya Rasul mengatakan apa? Al-mazamiru minasyaitan. Ya, seruling itu dari syaitan. Jadi suara seruling itulah suara syaitan. Disinilah sejarah musik pertama sepanjang abad manusia. Kalau antum ditanya sejarah musik, maka di zaman Nabi Syith inilah sejarah musik berada. Syaitan membuat seruling, kemudian ditiuplah seruling itu. Ketika itu umat manusia belum pernah mendengar instrumen lagu. Suara seruling itu belum pernah mendengar orang itu. Sehingga akhirnya oleh dua kabilah ini terdengar, karena syaitan ini sengaja meniup di tengah-tengah, di antara kabilah Syith dan kabilah Qabil. Maka akhirnya mereka terus mendengarkan dari mana suara seruling yang indah ini, karena sebelumnya mereka belum pernah mendengar musik. Makanya kalau antum mendengar musik, terkadang orang diam saja bergerak-gerak. Ya, antum yang sudah kenal sanator kan manggut-manggut, ya. Apalagi enak lantunannya. Ya. Akhirnya kabilah Syith ini makin mendekat kepada suara seruling tadi. Kabilah Syith juga mendekat, kabilah Syith mendekat, kabilah Qabil mendekat. Maka setelah terdekat, ikhwatu fiddin, yang laki-laki melihat wanita yang cantik melihat laki-laki yang tampan. Apa yang terjadi? Antum paham sendiri. Ya. Maka akhirnya karena sering ketemu, terjadilah tabarruz dan ikhtilat. Ikhwan, dosa itu kan tadarruj, berawal dari membunuh, kemudian musik. Biasanya kalau habis musik ikhtilat, habis ikhtilat zina, habis zina pasti minum khamr. 3 rangkaian ini pasti ada di tempat hiburan. Ya, musik, wanita, khamr, membunuh. Nggak bisa dilepaskan di tempat hiburan manapun. Ya. Mungkin antum yang mantan-mantan gitu kan, lebih paham dari ana. Ya. Tidak mungkin dilepaskan perkara ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya akhirnya kemudian terjadilah perzinahan di antara mereka. Syaitan berhasil mengacaukan Bani Adam. Sampai akhirnya Syith meninggal, Qabil meninggal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi Idris. Sebelum Nuh, Idris dulu, Nabi kedua setelah Syith, mendakwahi umat manusia. Ya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya memberikan ganjaran kepada Idris hebat, luar biasa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, setiap hari Idris akan mendapatkan pahala sejumlah kaumnya. Jadi pahala kaumnya, kalau ada berbuat baik, diberikan kepada Idris.
Dari situlah kemudian Idris, karena dia merasa bahwa pahalanya setiap hari besar diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, akhirnya dia meminta untuk diulur-ulurkan waktunya. Waktu kematiannya itu minta ditunda. Maka dia datang, ketika datang malaikat Jibril kepada Idris mengatakan, "Ya Jibril, bisa enggak kau nawar kepada malaikat maut supaya usiaku jangan dicabut dulu?" Karena dia semangat berdakwah. Ikhwan, ini penting, bahwa sebaik-baik manusia itu yang tulu umrihi, yang panjang usianya tapi barakah usianya. Jangan minta panjang usianya untuk maksiat. Ya Allah, panjangkan nih, saya belum jadi ini gitu, wali kota belum jadi ini, belum jadi itu. Alasannya apa? Kasihan rakyat saya. Kasihan sama rakyatnya gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya kata Jibril alaihi salatu wasallam, aku enggak punya wewenang. Kalau engkau ingin supaya malaikat maut tidak lekas mencabut ruhnya, kenapa tidak bilang langsung pada malaikat maut? Maka Idris mengatakan, bagaimana caranya? Kata Jibril, baik, aku angkat engkau ke langit keempat. Kau akan berjumpa dengan malaikat maut di sana. Maka diangkatlah Idris, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi, maksudnya langit keempat. Setelah langit keempat, maka Jibril menghadap malaikat maut. Malaikat maut sedikit baru datang juga dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril mengatakan, "Assalamualaikum," salam kepada malaikat maut, dan mengatakan, "Apa, bersama siapa engkau kemari wahai Jibril?" Maka dia mengatakan, bersama Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. Ya kan? Maka malaikat maut bahagia luar biasa. Kenapa? Kata malaikat maut, kebetulan Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawa seseorang, ya, dan itu berada di langit keempat. Ya kan? Mana orangnya? Akhirnya kemudian Jibril kaget gitu kan. Satu sisi Nabi Idris ingin minta diulur-ulurkan waktunya, sisi lain malaikat maut ingin mencabut nyawanya. Ya. Akhirnya kemudian ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Idris dipertemukan dengan malaikat maut, langsung dicabut rohnya. Ini persis kejadiannya seperti kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika berbicara dengan salah satu menterinya di istananya. Sedang enak-enak ngobrol gitu Nabi Sulaiman, tiba-tiba diketuk pintunya. Dibuka, ternyata ada orang yang sangat besar, yang sangat hitam, yang menakutkan, memandang wajah menterinya. Ketakutan itu menteri itu. Tapi Sulaiman dengan tenangnya menghampiri orang tersebut. Setelah berbisik-bisik, kemudian pergi orang tersebut dan ditutup pintunya. Maka menterinya mengatakan, "Ya Sulaiman, siapa orang itu? Pandangannya tajam, aku takut sekali." Ya. Kata Sulaiman, itu adalah malaikat maut. Dia mau nyabut orang, mau nyabut nyawanya orang. Maka karena dia sudah melihat tatapan malaikat itu, dia ketakutan dan mengatakan, "Ya Sulaiman, terbangkan aku, jauhkan aku dari orang itu. Aku masih ingin hidup." "Kemana yang kau mau?" kata Sulaiman. "Terserah, terbangkan aku." Sulaiman menundukkan awan, menundukkan binatang, menundukkan sebentar saja. Dia lebih hebat daripada Aladin yang punya lampu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka diterbangkanlah menterinya ke sebuah kota di daerah Hindia. Ya. Ketika sampai, rupanya orang tadi yang ditakutkan itu sudah duduk di hadapannya nunggu. Lah, kok ketemu di sini? Iya kan? Akhirnya dicabut ruhnya. Kata Sulaiman heran ketika itu, kalau engkau memang ingin mencabut nyawanya, kenapa tidak dari tadi ketika engkau datang ke istanaku? Kenapa kau harus cabut di sini gitu? Maka malaikat mengatakan, "Sesungguhnya ya Sulaiman, aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut rohnya si fulan. Ternyata dia di sini, ya ini aku cabut." Makanya Allah firmankan, "Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila sudah datang ajalnya, tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju. Pasti pas waktunya. Ainama takunu
yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kau berada, kalau kematian sudah menjemput pasti datang. Maka Idris juga demikian. Maka tidak ada nabi yang meninggal di langit kecuali Idris. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Allahu a'lam bissawab. Yang dimuliakan dan manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.